Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pelayanan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Salam sehat bagi kita semua. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa menjadi milik kita. Mari kita arahkan kehidupan kita pada malam hari ini, baik selaku pribadi, sebagai keluarga, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian Mazmur 25 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang dipilih dari kitab Ayub pasal 28 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. Ayub pasal 28 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca firman ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Malam ini kami bersyukur kebenaran-kebenaran firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu ini boleh dipahami, dimengerti oleh karena kuasa dan kehendak Tuhan, dan kami diperlengkapi. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab ini terambil dari Ayub 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negara orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak akan ada padaku. Untung gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir,
ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua, baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Amin. Merenungkan pembacaan firman Tuhan malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, satu pokok tema kita adalah hikmat, harta, dan permata. Ini merupakan edisi rehat, renungan harian Toraja untuk bulan Juni. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyair berkata, cinta lebih berharga dari permata. Harta adalah kiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan, itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Penggalan lagu yang dipopulerkan Pampers ini mengungkapkan bahwa kehidupan yang dipenuhi harta tidak akan berarti apa-apa jika tidak dihiasi dengan cinta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita malam ini, di dalamnya Ayub mempertanyakan hikmat dan di mana tempatnya. Nilai hikmat tidak dapat dibandingkan dengan logam dan permata, karena hal itu dapat dicari, sedangkan hikmat susah sekali ditemukan. Hikmat yang dimaksudkan Ayub adalah hikmat yang berasal dari Allah. Nah, bagi orang Israel, hikmat itu didasarkan atas hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Dan orang Israel ketika mereka berada di Gunung Sinai, hikmat tidak dapat diberikan oleh emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Hikmat tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca atau ditukar dengan permata dari emas tua. Namun pada akhirnya Ayub mengatakan bahwa Allah adalah sumber hikmat itu. Pertanyaan penting, di mana memperoleh hikmat? Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, hikmat itu ada hal yang begitu prinsip, hal yang begitu penting, hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memiliki harta dalam kehidupan, jabatan dan kedudukan tidaklah salah. Bahkan itu sangat baik. Itu juga merupakan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi jangan karena bertumpuknya harta, jangan oleh karena kedudukan dan jabatan dan berbagai predikat-predikat sosial yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita menjadi lupa kepada Tuhan yang adalah sumber berkat yang sejati dalam kehidupan kita. Kita mesti mencondongkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, memohon hikmat-Nya agar dalam menjalani kehidupan keseharian kita akan semakin nampak bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan, sehingga pujian hanya bisa ditujukan kepadanya. Inilah hikmat yang sejati, hikmat yang begitu berharga dari Tuhan telah dinyatakan bagi kita, yaitu di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Milikilah itu dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan yang masih dianugerahkan kepada masing-masing kita. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat, bahkan siapapun bagi kita yang malam ini merenungkan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pujian NKB 167 pada bait yang pertama. Serahkan kuatirku, bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa malam ini. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan, khususnya pada hari ini. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu selalu menjadi bagian kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, perenung, tetapi juga menjadi pelaku firman. Berkati kami semua, baik sebagai satu persekutuan jemaat-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang juga mengambil bahagian dalam sehati dalam doa pada malam hari ini. Ada harapan dan kerinduan pada masing-masing kami, baik pribadi, dalam kehidupan keluarga. Ada pergumulan, ada harapan, dan ada sukacita. Ya Bapa di sorga, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah pergumulan yang masih kami hadapi saat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa-masa pemulihan. Kiranya lawatan kasih Tuhan yang senantiasa mereka alami menganugerahkan iman dan pengharapan, kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam ini. Ada keletihan, ada kelemahan yang kami alami. Kami mohon Tuhan Engkau pulihkan, agar kesegaran semangat yang baru boleh menjadi bahagian kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sekali lagi Tuhan memberkati. Salam sehat dan shalom bagi kita semua. Bogimelo.